Kita simak aja alur ceritanya. Dan seperti biasa, cerat, ceret, ceroh. Cerita bermula dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Petra dan James yang sedang melakukan empludan. Setelah puas melakukan empludan, Petra segera bergegas untuk pergi ke kampus. Sedangkan James sempat melanjutkan tidurnya sehingga dirinya terlambat ke kampus. Dengan panik lantas dirinya pun bergegas pergi menuju ke kampusnya. Terlihat di kota ini nuansanya sama seperti di Indonesia. Ada yang menjual LPG 3 kiloan, angkutan umum yang selalu ngebul tiap pagi, dan pedagang kaki lima seperti biasa yang teman-teman lihat. Tak lama akhirnya James pun sampai di kampusnya. Beruntungnya dosen ini belum menutup pintu kelas. Kampus ini merupakan sekolah internasional yang berada di Jakarta yang diajar oleh seorang dosen bernama Dr. Zimit yang berfokus di bidang filsafat. Kampus ini sudah berdiri sejak 20 tahun yang lalu dan terdapat 25 siswa yang diajarnya, di mana mereka semua berasal dari berbagai negara. Kini sudah saatnya mereka akan lulus dan ini merupakan hari terakhir mereka belajar di sini. Dr. Zimit kemudian menguji ilmu mereka untuk berpikir sebagai kesiapan mental mereka di saat menghadapi masa depan. Awalnya Zimit memberikan para siswa kesempatan untuk tunjuk jari dan menyuruh mereka mempresentasikan sejauh mana logika para siswa itu. Salah satu siswa memberi ilustrasi dengan menganalogikan ada 5 orang yang berada di rel, di mana ada terdapat kereta api yang hendak melindas mereka semua. Lalu rel itu dialihkan ke arah lain di mana hanya ada satu orang yang mungkin akan menjadi korban dan mati. Walaupun dua pilihan itu buruk, namun dia harus memilih yang terbaik. Dan di sini kalian juga akan berjumpa dengan aktris Indonesia yang cantik yang namanya sudah tidak asing lagi di telinga Anda, yakni Cinta Laura yang berperan sebagai Utami. Utami mempresentasikan bagaimana cara menguji kesetiaan rekan, yakni dengan terjatuh dari menara dan meminta bantuan rekan-rekannya. Dengan itu dirinya bisa menguji siapa yang berani berkorban dan siapa yang tahu mau beresiko. Tentunya yang tak setia akan dirinya tinggalkan dan mencari teman yang baru. Mendengar presentasi mereka semua di sini, Zimit merasa tak puas karena logika mereka masih mendasar dan belum mendalam sepenuhnya. Disebabkan hal itu, Zimit pun ingin menguji kemampuan logika mereka dengan mendalam. Awalnya Zimit menyuruh mereka berpikir untuk mencari wilayah paling aman ketika pasca apokaliptik melanda. Setelah bermusyawarah panjang, akhirnya para siswa memilih wilayah Indonesia karena wilayah ini memiliki iklim yang bersahabat dan tentunya sumber daya alam yang mudah dijangkau untuk bertahan hidup. Zimit menyuruh siswa untuk berfokus membayangkan bahwa mereka saat ini berada di Jawa, tepatnya di Prambanan yang kondisinya telah dikepung ledakan beruntun oleh bom nuklir. Kemudian Zimit mengeluarkan alat radiologinya lalu mengibaratkan bahwa dirinya telah membuat bunker bawah tanah tepat di bawah Candi Prambanan, yang mana dirinya memilih tempat itu karena batu-batu di candi tersebut terbukti sangat tua dan kokoh. Zimit mengatakan bahwa tempat berlindung yang berkualitas adalah nomor 1. Lalu Zimit pun membawa para siswa ke dalam bunker dengan sensor yang canggih dan memiliki pintu kaca yang dibuat khusus untuk ledakan. Tujuannya agar mereka bisa memantau kondisi luar. Tak hanya itu, bunker ini juga didesain sangat mewah dan memiliki cadangan makanan yang bisa menunjang kehidupan selama 1 tahun. Namun masalahnya persediaan di bunker ini hanya cukup untuk 10 orang. Yang paling berat adalah tabung oksigen hanya tersedia 10 tabung dan oksigen itu wajib digunakan ketika bencana melanda. Lalu Zimit memberitahukan bahwa bencana akan berlangsung selama 1 tahun dan jika oksigen itu dibagikan maka mereka hanya akan bertahan selama setengah tahun dan tentunya mereka semua akan berakhir mati. Lantas kala itu mereka keluar untuk melihat debu nuklir yang semakin mendekat dan mereka hanya memiliki waktu 1 jam saja. Hanya satu pilihan yang harus mereka ambil, yakni dengan membuang orang-orang yang tak layak untuk masuk. Zimit kemudian mengibaratkan bahwa mereka memiliki profesi yang berbeda-beda dan dari profesi itu mereka dapat mengetahui siapa yang berguna dan tidak.
Mereka semua memperkenalkan profesi mereka sesuai kartu yang sebelumnya telah dibagikan secara acak oleh Zimit. I'm a harpist. I'm an astronaut. PhD in chemistry. Setelah mendengar semua profesi mereka, Zimit langsung membunuh salah satu siswa karena hanya memiliki profesi karyawan. Petra pun histeris melihat pembunuhan itu. Namun Zimit menjelaskan bahwa lebih baik dia mati secepatnya daripada kulitnya terkelupas karena radiasi nantinya. Agar adil, Petra menyarankan untuk melakukan voting dan bermusyawarah. Mereka semua pun menunjukkan opini mengenai kelebihan dan fungsi yang mereka punya. Sebagai contoh, Georgina, yang mana dirinya adalah dokter dan ahli dalam bidang kesehatan. Tentunya dia sangat dibutuhkan ketika bertahan sekaligus berguna di masa depan nanti. Lalu James yang berprofesi sebagai petani yang tentunya sangat dibutuhkan juga. Petra yang memiliki keahlian di bidang elektronik tentunya juga sangat dibutuhkan. Lalu yang lain seperti Lassie yang profesinya hanya sebagai pemain gitar, tentu dia tak berguna untuk siapapun. Bahkan tak ada gitar dalam bunker, jadi dirinya disisihkan dan begitu seterusnya. Kemudian saat itu salah satu siswa bertanya kepada Zimit, kenapa Zimit tak ikut serta dalam voting itu? Zimit menegaskan bahwa dirinya diibaratkan pemilik bunker itu, dan hanya dirinya lah yang tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Setelah voting akhirnya 11 orang berhasil disisihkan, 10 orang yang lain resmi terpilih termasuk Zimit, Utami, Petra, dan James. Saat debu nuklir semakin mendekat dan bersamaan dengan suara tembakan, semua orang berkumpul dan menyaksikan pembunuhan 11 orang yang dilakukan oleh Zimit, yang mana Zimit beralasan bahwa sebenarnya dirinya membantu mereka daripada nanti mereka matinya terkena radiasi. Petra tak suka melihat aksi Zimit yang egois itu. Seharusnya mereka bermusyawarah terlebih dahulu sebelum membunuh. Kini Petra menyuruh kekasihnya yakni James untuk menyingkirkan Zimit. Secara diam-diam lantas James pun memberitahu mereka untuk menyingkirkan Zimit si biadab itu. Yang mana saat Zimit keluar sebentar, para siswa pun mendadak menguncinya dari dalam sehingga Zimit pun terjebak di luar. James menutup pintu kaca dan mereka semua yang terpilih pun langsung melakukan apapun yang mereka suka. Di dalam sana mereka mulai bingung melihat benda-benda baru yang kurang mereka kenali, bahkan juga tempat misterius namun entah apa manfaatnya. Lantas mereka semua pun tidur di malam-malam itu. Kondisi di luar telah terpapar oleh radiasi nuklir. Petra tetap penasaran dengan kondisi luar, lalu dirinya pergi ke depan untuk melihatnya dari balik kaca. Dan di sini Petra melihat Zimit yang kulitnya telah melepuh terpapar oleh radiasi. Lalu dengan lemas Zimit pun menunjukkan selembar kertas yang bertuliskan bahwa hanya dirinya lah yang tahu kode kunci untuk membuka pintu kaca itu. Petra langsung panik dan memanggil teman-temannya. Di sini James mulai cemas, bagaimana jika pintu ini benar-benar tak bisa dibuka setelah melewati setahun. Meskipun demikian, namun banyak dari yang lainnya yang tetap membenci Zimit dan percaya jika Zimit pasti berbohong. Mereka juga tak berani membuka pintu untuk saat ini, mengingat radiasi masih tersebar di udara. Kini pilihan mereka hanyalah menunggu sampai 1 tahun berlalu. Hari-hari mereka lalui seperti biasa, sementara Petra hanya bisa menatap tubuh Zimit yang mulai membusuk. Di sini mereka melakukan apapun tanpa aturan, sehingga belum sampai lama cadangan pangan mereka telah habis, di mana James dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk keluar dari bunker. Dan upaya apapun mereka lakukan untuk membobol pintu kaca itu, mulai dari menembak, menggali, dan mendobraknya. Namun pintu itu tetap saja kokoh. Di sini mereka semua pun menyesal hanya karena menyingkirkan 1 orang. Kini orang banyak yang menjadi korbannya, hingga pada akhirnya mereka semua pun mati karena kelaparan. Karena hal itu, uji logika pertama pun gagal mereka lalui. Zimit menasihati mereka agar berpikir lebih kritis sebelum melakukan tindakan. Walaupun mereka sudah tahu bahwa Zimit si pemilik bunker itu, tapi mereka masih tega menyingkirkannya hanya karena satu kesalahan dan amarah. Kini para siswa mendapat hikmah dari ilustrasi pertama itu, dan Zimit pun memulai ilustrasi kedua yang berlokasi di Gunung Bromo.
Yang mana kali ini juga Zimmet tetap berperan sebagai pemilik bunker yang memiliki wewenang untuk mengatur. Sedangkan kartu profesi yang dibagikan sebelumnya ternyata berisi detail tambahan yang berisi penjelasan lanjutan. Misalnya Georgina yang sebelumnya terpilih untuk masuk ke bunker karena profesinya sebagai dokter. Namun penjelasan berikutnya mengatakan bahwa Georgina terjangkit virus Ebola ketika merawat pasien, sehingga dirinya pun ditolak memasuki bunker karena potensinya yang dapat membunuh para survivor. Sedangkan Petra dan James masih dipilih meskipun James berprofesi sebagai petani, namun dirinya tetap berguna untuk mengelola tumbuhan di masa depan nanti. Semua pun saling memperkenalkan profesi serta riwayat tambahan yang mereka miliki, dan seperti yang dilakukan sebelumnya, Zimmet pun langsung membunuh siapapun dari mereka yang tak berguna. Siswa lain yang tak terpilih akhirnya memilih untuk kabur menggunakan mobil daripada ditembak oleh Zimmet. Namun pada akhirnya mereka semuanya lenyap karena ledakan nuklir. Sementara James dan siswa yang terpilih langsung memasuki bunker. Di dalam bunker kini tugas mereka adalah berkembang biak, yang mana hal itu sangat wajib dilakukan demi melanjutkan populasi manusia. Ketika malam, Petra membayangkan bagaimana James bisa menjadi seorang gay di ilustrasi ini, di mana ketika itu dirinya membayangkan James yang sedang berhubungan dengan Jack. Melihat itu Petra sempat cemburu, namun James mencoba menjelaskan kalau ini hanyalah ilustrasi. Mereka semua membicarakan mengenai pasangan masing-masing, di mana di bunker ini hanya tinggal 6 orang pria dan 4 wanita. Akhirnya resmi ditetapkan bahwa ada 4 pasangan kecuali James yang dikarenakan gay dan tentunya dirinya berpasangan dengan sesama pria. Kemudian mereka pun mulai berkembang biak di malam itu, yang mana Petra terpaksa berpasangan dengan Zimmet. Tentunya itu akan menambah kecemburuan James sebagai pacarnya. Setelah 10 minggu tidak ada kehamilan, Zimmet berpendapat bahwa mereka perlu berganti pasangan. Mereka harus bergotong royong menyumbang lendir sampai mereka berhasil mengandung. Mendengar itu salah satu siswa bernama Bonnie menolak keputusan Zimmet itu karena dirinya masih memiliki harga diri dan tak mau menerima lelaki semau mereka. Tentunya hal itu membuat Zimmet marah. Lalu dirinya pun mengurung kelompok itu dan hanya menyisakan Bonnie yang siap untuk dibunuhnya karena melanggar aturan. Yang mana ketika Zimmet mulai membidik kepala Bonnie, beruntungnya Jack yang tertinggal dirinya langsung menyerangnya. Jack dan Zimmet pun bertengkar, di mana Jack menggunakan pensil untuk menusuk telinga Zimmet sampai akhirnya membuatnya sekarat. Tahu bahwa dirinya akan mati, Zimmet pun bergegas untuk membuka kode pintu kaca dengan tujuan membunuh semua orang, di mana pada akhirnya mereka semua mati karena panasnya nuklir di luar. Akhirnya para siswa kembali gagal melewati ilustrasi kedua ini. Melihat kegagalan ini, James mulai curiga dengan Zimmet lalu menanyakan apa sebenarnya motif Zimmet melakukan ilustrasi pada kelompok ini. James merasa bahwa para siswa selalu disalahkan di ilustrasi ini. James mengingat, lalu dirinya menanyakan gerak-gerik aneh Zimmet ketika membagikan kartu pemeran secara acak. Zimmet pun mulai salah tingkah ketika James menanyainya. Lantas James pun dengan cepat mengambil kotak itu kemudian membongkar semua kebohongan dalam ilustrasi ini, di mana kartu profesi itu telah diatur oleh Zimmet sehingga dirinya bisa memberi pemeran seperti yang dirinya inginkan kepada para siswa. James merasa tak adil karena seharusnya para pemeran dipilih secara acak, dan dirinya juga marah karena peran dirinya yang menjadi pria gay sehingga dia selalu terpisah dengan pacarnya yakni Petra. Balelo aja harus ngerokok sempurna kretek dulu ini mah sehisap mah. Oke, kan lanjut. I get that you never thought I was smart enough for your class. Kejanggalan ini sebenarnya tak hanya terjadi sekali namun juga sepanjang hari-hari sebelumnya. James menuduh bahwa Zimmet sengaja memberi peran yang mengerikan kepada para siswa, terutama kepada dirinya dengan tujuan untuk melampiaskan amarahnya. Namun di sini James juga bingung karena dirinya merasa tak punya masalah pada Zimmet, namun Zimmet menolak tuduhan James itu. Lalu salah satu siswa pun memutuskan untuk mengulangi ilustrasi kembali, di mana mereka mempunyai peran tetap namun dengan aturan yang berbeda. So I can get our doomsday on one more time.
Zimit kemudian memilih wilayah pulau di Bangka Belitung untuk tempat persembunyian bunker. Namun kali ini Petra memohon kepada semua siswa untuk memberinya kesempatan memilih 10 orang yang pantas untuk memasuki bunker itu. Zimit sekali lagi memperingatkan Petra untuk memilih orang-orang yang hanya memiliki keahlian. Namun kali ini malah terbalik, Petra malah memilih orang-orang yang tak memiliki peran penting yang sebelumnya tak pernah terpilih. Tentunya hal itu membuat Zimit merasa kebingungan. This is who you want to let in? Petra akhirnya memilih 9 orang yang tak berkompeten termasuk James juga. Zimit pun marah karena dirinya tak termasuk dalam kelompok sehingga dirinya langsung mencari becengnya. Namun ternyata becengnya itu sudah diambil oleh Petra karena dirinya tahu kalau Zimit pasti akan menembak mereka. Dengan bingung, Zimit langsung mendorongkan becengnya ke arah James. Namun kali ini James melawan, yang mana dirinya telah memilih senjata yang diambilnya dari dalam bunker. Lantas Zimit pun mengancam dengan cara lain, di mana dirinya mengatakan bahwa hanya dirinya lah yang tahu kode password pintu bunker itu. Namun Bonnie menjawab bahwa kini dirinya juga sudah tahu kode pintu itu ketika Zimit mengakhiri hidupnya di permainan sebelumnya. Akhirnya Zimit terkena sekak oleh mereka, lalu dirinya memilih untuk pergi. Kemudian James pun menyuruh Petra untuk menempati slot terakhir, namun Petra malah menolaknya. Lalu dirinya malah memilih James yang berperan sebagai pria mandul dan tidak memiliki kegunaan dalam bunker itu. James pun mulai mengisi slot terakhir dan Petra pun memilih untuk bertahan di luar bunker. Namun James tak puas jika Petra tak berada di sampingnya. Akan tetapi Petra tetap saja menolak. Namun beruntungnya James memanggilnya untuk memberinya kunci kapal. Namun ternyata dirinya malah menarik Petra untuk menggantikan posisinya. Petra akhirnya dimasukkan ke bunker dan bersatu dengan James. Sementara James bergegas menuju kapal untuk segera kabur bersama orang-orang yang tak terpilih. Selanjutnya kita diperlihatkan kelompok-kelompok yang bertahan di bunker, di mana mereka hidup dengan bebas dan tanpa aturan. Orang-orang yang memiliki keahlian menyimpang pun akhirnya diberi kesempatan untuk menghibur, terutama Utami yang memiliki keahlian bernyanyi. Dan kini James pun juga selalu menghabiskan waktunya bersama Petra. Petra pun menjelaskan bahwa hari-hari di bunker itu menyenangkan dan penuh dengan kreativitas. Walaupun dirinya menyadari bahwa dirinya tak akan bertahan tanpa orang-orang berkeahlian. Meskipun demikian, namun setidaknya dirinya bisa mengisi hari-hari akhirnya dengan menyenangkan. Belum sampai setahun mereka sudah melihat cuaca terik di alam luar. Mereka pun membuka pintu bunker dengan kode yang telah diberitahu oleh Bonnie. Dan setelah keluar mereka menyadari bahwa bom nuklir tak pernah meledak di wilayah ini. Di luar ilustrasi ini Zimit menyanggah keputusan Petra, di mana walaupun bom itu tak pernah jatuh di sana, namun mereka tak akan pernah bisa keluar dari pulau karena mereka bersama orang-orang yang tak memiliki kemampuan. Pendapat Zimit pun kembali disangkal oleh Petra bahwa dirinya tak keberatan jikalaupun gagal untuk bertahan karena pada dasarnya semua orang akan mati. Dan di sini Petra pun malah bersyukur jika dirinya tahu kalau kematian akan segera mendekatinya. Jadi di detik akhir hidupnya dirinya bisa mengisi dengan hal-hal baik dan berkumpul dengan orang-orang yang dia cintai, bukan malah sibuk untuk menghindari kematian. Permainan ilustrasi pun dilanjutkan di mana kelompok memergoki bom yang terjatuh dan gagal meledak. James memilih menekam bom itu berniat akan bunuh diri secepatnya, namun tiba-tiba Zimit datang dengan pistolnya, yang mana dirinya tampak lemah dan kotor, di mana ternyata sebelumnya dirinya telah bersembunyi di balik gua dan bertahan hidup di alam bebas. Zimit pun berniat membunuh James dan mengklaim bahwa James lah penyebab punahnya manusia nanti. Namun beberapa saat semua siswa pun melindunginya. Sebelum akhirnya James memilih untuk menekan bom itu untuk mengakhiri kehidupan mereka semua. Sebagian siswa pun bertanya bagaimana kelanjutan cerita mereka yang kabur bersama Chips itu.
Chips pun menjelaskan bahwa dirinya dan kelompok yang sebagian wanita itu berhasil menemukan pulau lain di luar jangkauan nuklir itu. Dan pria-pria yang bersamanya mati di pulau itu sehingga kini tinggallah wanita saja yang hidup bersamanya. Karena dirinya mandul tentunya mereka butuh usaha keras untuk menghamili para wanita itu. Sehingga Chips pun memiliki ending terbaik dengan melakukan engpludan sepuasnya bersama 6 orang wanita. Wah, saya juga mau kalau gitu mah. Nasibnya baik sekali ini si Chips. Kini jalan cerita memiliki logika yang liar menurut Zimit sehingga membuatnya kecewa. Lalu saat itu Zimit menutup pertemuan terakhir ini. Di akhir sesi semua orang pergi kecuali Petra yang menuduh Zimit mencoba menggunakan latihan itu untuk menghukum dirinya dan James. Kini terbongkar bahwa ternyata dulu Zimit ini memiliki hubungan cinta dengan Petra. Lalu dirinya mengklaim bahwa James telah merebut Petra darinya. Saat mereka berduaan, Petra memaparkan bahwa dirinya lebih memilih James karena dia lebih nyaman bersamanya. Tak seperti Zimit yang terlalu kaku dan selalu mementingkan kecerdasan. Petra berpendapat bahwa percuma memiliki kecerdasan dan keahlian di mana semua itu akhirnya hanya digunakan untuk dirinya sendiri. Hal terpenting adalah menolong orang yang tak memiliki kemampuan dan memberinya kesempatan untuk memilikinya. Kemudian Petra pun pergi meninggalkan Zimit. Di akhir cerita Zimit yang sendirian di sekolah dirinya mengambil beceng di lacinya. Lalu suara tembakan pun terdengar, di mana hal itu menyimpulkan bahwa Zimit yang kesepian ini mengakhiri hidupnya. Tamat ending yang mengecips, puas mengembludkan. Ada ngantuk saya teh. Ngantuk sekali ya, sudah rekaman saya jam 2 yang tidur waktunya enak-enaknya tidur gitu. Tapi meskipun saya tunuh bari-rariet, tetapi saya mengedepankan teman-teman semua untuk menikmati alur cerita film yang selalu mengedepankan peludaan. Oke, sekian dari saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Salam empludan. Cik.